Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zada, mahasiswi semester 1 Teknik Informatika kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel Java. Jadi, yang pertama, di sini saya sudah membuat filenya. Di sini saya memberi nama file itu dengan Bowl. Nah, di sini saya menggunakan integrate, yaitu untuk pendataan. Jadi integrate di sini adalah kode untuk pendataan. Di sini saya sudah memakai sistem out-println. Di sini saya beri nama penjumlahan ya, karena di sini saya akan membahas tentang penjumlahan. Nah, di sini saya sudah memberi integer bubble A, bubble B, bubble C. Yang pertama, yang kedua ada plate A, plate B, dan plate C. Jadi di variabel itu tulisan itu sangat sensitif. Jadi misalnya di sini saya kasih nama bowel, L-nya double. Nah, di sini tidak berjalan karena apa? Karena dia sudah berbeda dengan yang ada di proses atau outputnya. Coba kita spasi. Nah, di sini juga nggak bisa karena di variabel dia nggak bisa memakai spasi. Lalu untuk semua nama itu legal atau semua kode, semua nama itu diperbolehkan. Contohnya di sini saya pakai bowel, di sini saya memakai plate. Itu diperbolehkan atau masih bisa berjalan. Lalu yang ketiga ada unlimited case, yaitu panjang kata tidak terbatas. Contohnya di sini saya memakai penjumlahan hanya banyak. Kalaupun kita run, dia tetap ada karena dia memang tidak terbatas. Seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi. Lalu untuk variabel dia tidak bisa diawali dengan angka. Dia harus diawali dengan huruf. Contoh di sini saya memakai 1 ya. Nah, di sini sudah terlihat ada warna merahnya. Kalau kita run, dia tidak bisa karena dia tidak bisa diawali dengan angka. Walaupun nanti di sini kita memberi angka atau sama, dia tetap tidak bisa berjalan. Tuh, dia tetap tidak bisa berjalan. Lalu selanjutnya tidak boleh memakai spasi. Tadi kita sudah mencobanya ya teman-teman. Jadi di variabel atau di kode ini dia tidak boleh ada spasinya. Jadi harus menyambung sepanjang apapun itu. Lalu dia bisa diawali dengan dolar ataupun garis bawah. Maksudnya diperbolehkan di tengah, di ataupun di akhir. Contohnya di sini. Bawel B kita beri garis akhir, kita samakan. Coba kita run ya, apa bisa berjalan? Oh, ternyata tidak bisa, berarti dia bisa dikasih garis bawah. Kenapa tidak bisa? Karena di sini kita belum menambahkan semuanya. Jadi semuanya itu harus sama. Karena tanda udah kuning, coba kita run lagi. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi dia untuk kita memberi bubble B, di bubble B pertama itu garis bawah. Nah, untuk di bubble B input dan bubble B prosesnya itu juga harus beri garis bawah. Jadi semuanya yang ada kata bubble B-nya harus kita beri garis bawah. Jadi harus sama. Kalau tidak dia tidak bisa berjalan. Kita hapus dulu. Lalu selanjutnya adalah penamaan yang lengkap lebih disarankan. Misalnya di sini penamaannya penjumlahan lengkap. Contoh kalau kita hanya memberi penamaan
P. Sebenarnya boleh, dia tetap berjalan, cuman penamaan lengkap dengan misalnya penamaan penjumlahan itu lebih disarankan daripada hanya P saja. Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan besar dan kecilnya variabel yang huruf dari variabel yang kita gunakan. Misalnya di sini bawel A-nya harus besar. Dia tidak bisa A kecil. Coba kita kasih A kecil. Semuanya kita kasih A kecil. Dia bisa berjalan, cuman dia nanti akan menjadi satu kalimat, bukan dua kalimat. Tetap bisa berjalan ya. Tapi di sini untuk kalimat selanjutnya kita harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kita memberinya A-nya kecil, dia akan menjadi satu kalimat. Nah, lalu selanjutnya bawel A di sini kita namain input karena dia sebagai yang masuk. Jadi bawel A, bawel B, plet A, plet B itu sebagai input, lalu bawel C itu sebagai prosesnya. Nah, outputnya di mana? Outputnya di terakhir. Nah, untuk output ini kalau kita hapus ya, kita ulang dari awal outputnya, yaitu shout tab. Nah, di sini untuk outputnya itu akan muncul petik. Nah, kalau petik ini tidak kita hilangkan, walaupun kita nanti isinya bawel C, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang keluar dari output adalah kata atau kalimat bawel C. Dia tidak akan mengeluarkan hasil dari penjumlahan sebelumnya. Coba kita ganti. Di sini kan plet ya. Mohon maaf, jadi salah. Di sini plet, jadi kita tulis plet C. Dia yang keluar plet C, bukan hasil atau output dari plet C. Maka bagaimana solusinya? Kita hilangkan petiknya. Nah, ketika petik sudah hilang, kita isi dengan plet C atau dengan outputnya. Maka yang terjadi apa? Yang keluar adalah hasil dari penjumlahan atau input dari plet A dan plet B. Seperti itu juga dengan bawel A, bawel C. Nah, kalau nanti di bawahnya kita tambahin lagi integrate yang lain, dia tetap akan berjalan. Misalnya kita tambahi gelas A. Nah, dia tetap berjalan. Cuman apa fungsinya dia? Nah, tanda kuning ini adalah peringatan. Seperti apa sih ini gunanya? Karena apa? Karena nanti ketika kita run, dia tidak akan keluar apa-apa, karena tidak ada input atau proses output lain dari si gelas A ini. Seperti itu. Tapi dia tetap bisa berjalan karena dia bukan masalah atau bukan termasuk masalah dari codingan tersebut. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.